Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan melimpahkan kasih-Nya buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sedang menyaksikan ibadah Jumat Agung secara online. Mari sama-sama kita mau memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Amin. Yang percaya mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kau baik. Kita berdoa pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Ada kasih-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau ucapan syukur kami buat Engkau Tuhan. Karena Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sangat baik Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Kau tetap baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita katakan, kita puji Dia bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Kau tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, bangkit bagiku ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku di
sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, ingat kebaikannya saudara. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan di hari Jumat Agung ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan, sehingga Engkau mencari kami Tuhan. Kau berkorban bagi kami Tuhan. Oh, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Engkau menggantikan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau beri
dia saudaraku. Sembahlah dia saudaraku. Ora-la-la-ma shandalaya la-la-la-la-mo. Penyelamatku, juru selamatku yang agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala perbuatanmu di atas kayu salib. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat segala apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Mari Tuhan, pagi hari ini kami sangat ingin mendengar isi hati-Mu. Isi hati-Mu saat Engkau disalibkan. Isi hati-Mu saat Engkau menghadapi kematian. Supaya lewat apa yang Kau katakan pagi hari ini, iman kami tambah diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami merindukan isi hati-Mu. Nyatakan kepada kami, Roh Kudus, Engkau yang mewahyukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Wow. Shalom saudaraku. Kembali kita pagi hari ini bersama-sama beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung ini adalah hari Jumat yang paling bersejarah buat semua umat manusia. Di mana saudara pada Jumat Agung itu terjadilah saudaraku satu berita, satu perbuatan yang agung dan mulia, yang besar, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama saudara seperti kita waktu itu mendengar pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada waktu itu, Bung Karno menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Diproklamirkanlah kemerdekaan bagi negeri ini. Demikian juga saudaraku, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Yesus memproklamirkan pembebasan bagi semua dosa manusia. Kelepasan
dari segala dosa nenek moyang kita. Dan itu ada pada diri kita semuanya. Namun 2000 tahun lalu saudara, pada hari Jumat Agung, Yesus telah melakukan perbuatan yang ajaib. Dan tidak ada satu manusia di muka bumi ini dapat melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah saudaraku, kematian Yesus adalah kemerdekaan atau pembebasan manusia dari dosa. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai dasar iman yang kokoh dan benar. Dasar iman kita yang kokoh, saudaraku. Kita berdiri di atas iman, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Tanpa itu, saudara, menurut saya, dia bukanlah orang yang percaya kepada Yesus, atau boleh dikatakan dia bukan umat Kristiani. Nah saudara, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama saudara, untuk merenungkan, mengingat segala perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Tentu saudara akan kaget kenapa saya menyampaikan seperti hari Natal. Saudara, kita harus membahasnya dengan sangat singkat, dari kedatangan, dari kehidupan, sampai pada kematian. Nah saudara, kita harus tahu tujuan Yesus datang ke dunia. Tuhan sendiri yang memproklamirkan, mendeklarasikan, ya, lewat malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memproklamasikan siapa itu Yesus dan apa tujuan Yesus. Maka firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 berkata seperti ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan saudaraku, kesukaan besar bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu negara, tapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya untuk semua umat manusia. Kesukaan apa itu saudara? Inilah kesukaan yang besar itu. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu, atau telah datang kepadamu, yaitu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara, tujuan Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku, saya menyaksikan fenomena corona ini. Ya. Orang begitu ketakutan sama corona dan begitu khawatir. Bukan hanya negeri kita. Seluruh bangsa. Tidak ada satu manusia, saudaraku, yang tidak gentar terhadap virus corona. Saudaraku, tapi ada sebenarnya satu virus atau virus yang lebih berbahaya dari corona. Yaitu virus dosa, saudaraku. Itu lebih berbahaya dari virus corona. Kalau orang mati karena corona, masih bisa selamat, saudaraku. Dia tidak akan binasa. Tidak ada saudara ayatnya orang mati karena corona
dia mati masuk neraka atau binasa. Tetapi kalau orang mati karena dosa, binasa, saudaraku. Nah, tetapi saudara, orang lebih takut kepada corona daripada virus dosa. Padahal dosa jauh lebih jahat daripada corona. Saudara, inilah tipu muslihat dari si jahat. Bahkan orang doyan sama dosa, saudaraku. Bukan menjauhi dosa, tapi suka terhadap dosa. Sudah tahu, memfitnah orang saja sudah dosa. Itu perbuatan dosa. Kenapa orang berbuat dosa? Karena ada dosa dalam dirinya. Kenapa orang bisa membenci? Karena ada dosa dalam dirinya. Itu sebabnya bukti dosa itu ada. Orang bisa membenci sama sesamanya. Bisa membunuh sama sesamanya. Bisa berbuat jahat kepada sesamanya. Itu semua karena dosa. Dan saudara tahu kenapa Yesus datang sebagai juru selamat atas dosa manusia? Karena saudaraku, sejak zaman Adam sampai saat ini tidak ada satu manusia yang bisa membebaskan kita dari dosa. Yang bisa menebus kita dari dosa. Dan tidak ada satu manusia bisa lepas dari dosa. Saya boleh tanya kepada pribadi masing-masing. Saudaraku, tanpa Yesus, siapa yang bisa bebas dari dosa? Dari virus ini? Tidak ada, saudara. Maka itu sebabnya Yesus datang ke dunia karena tidak ada satu manusia bisa bebas dari dosa. Kalau hari ini saudara dan saya bisa bebas dari dosa, bebas dari virus yang lebih jahat dari corona ini, itu karena Yesus sebagai juru selamatmu yang sudah mati bagi kamu. Tanpa itu saudaraku, amal ibadah, amal perbuatan, amal saleh tidak bisa menyelesaikan dosa. Kalau betul amal saleh, amal perbuatan, amal ibadah itu bisa menyelesaikan dosa, Yesus tidak perlu mati di kayu salib dan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Inilah sejarah saudara bagi umat manusia, sejarah keselamatan yang paling besar. Untuk itu saudaraku, saya sampaikan firman Tuhan selanjutnya. Kalau tadi Yesus datang, sekarang Yesus menuju kepada kematian di dalam Matius. Pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olok, disesal dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, sampai hari ini agama-agama menolak kematian Yesus. Tetapi saudara tahu, sejarah mencatat siapa yang menyalibkan Yesus? Bukan orang yang tidak mengenal Allah. Justru mereka imam-imam, saudaraku. Majelis-majelis agama yang meminta supaya Yesus disalibkan. Mengapa mereka meminta Yesus disalibkan? Karena mereka begitu takut, saudara, jabatan mereka hilang. Karena mereka begitu takut dengan popularitas Yesus saat itu. Mereka takut agama mereka terganggu, saudaraku. Maka mereka mengambil keputusan orang ini harus dilenyapkan. Kemudian orang-orang yang tidak mengenal Allah supaya ia mengolok-olokkan. Supaya menyesah. Berapa banyak sekarang orang-orang yang mengolok-olok nama Yesus, mengolok-olok salib Yesus, mengolok-olok kematian Yesus. Seolah-olah Yesus itu tidak mati katanya. Tapi disamarkan. Ada lagi yang mengatakan
kok kamu mau punya Tuhan yang mati? Kok kamu mau punya Tuhan yang tidak berdaya, yang bisa disalibkan? Saudaraku, seandainya Yesus disalibkan hari ini, saya tidak akan jadi orang Kristen. Saya tidak akan percaya sama Yesus karena sama saja. Tidak ada gunanya, saudaraku. Justru iman yang paling mendasar, iman keselamatan yang paling mendasar ada pada kayu salib, ada pada kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus tidak ada penebusan dosa. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada penebusan dosa dan tidak ada keselamatan tanpa salib Yesus. Itu yang disebut bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita semua? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa? Hanya satu jalan, saudara. Yesus harus mati di atas kayu salib. Atas tujuan ilahi itulah, saudaraku, Yesus datang ke dunia. Atas tujuan ilahi itulah Yesus mati di atas kayu salib. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini. Karena semua darah manusia itu telah bercacat celah. Hanya satu darah yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus. Karena Yesus dilahirkan tidak atas hubungan jasmani manusia. Tapi dia dilahirkan secara ilahi tanpa darah yang berdosa, saudaraku. Itu sebabnya saya percaya Yesus adalah juru selamat manusia. Saudara, saya mengutip lagi satu ayat yang saya sampaikan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, kita banyak dibodoh-bodohkan oleh mereka yang belum mengenal salib. Tapi kita puji Tuhan, saudara. Kita mendapat anugerah, mendapatkan kasih karunia, sehingga kita boleh menerima salib itu, saudara. Yang oleh dunia dianggap satu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah. Ada orang-orang, saudara, yang mengaku bekas orang Kristen. Setelah keluar dari kekristenan, saudara, mereka memperdagangkan tentang kematian Yesus, membusuk-busukkan Yesus. Saya beritahukan, dia belum jadi Kristen. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang salib. Seorang Kristiani yang sejati, dia akan mengenal salib dan mengerti salib itu apa. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen kemudian berubah tidak jadi Kristen dan dia mulai mengolok-olok salib, orang ini tidak mengenal salib dan tidak mengerti salib. Saudaraku, saya akan bacakan ayat-ayat yang terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Perhatikan, saudaraku. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti, perhatikan saudara, pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Yesus itu. Dan bukan hanya itu saja.
Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Saudara mendengar ini, apakah hati saudara terbakar? Apakah hati saudara berkobar-kobar? Wah, luar biasa perbuatan yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Luar biasa apa yang sudah diperbuatnya atas kita, saudaraku. Dikatakan ini. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara, biasanya orang kalau melihat orang berdosa itu bukan mengasihi, tapi mengejeknya. Malah mengusirnya. Malah kita mengolok-oloknya. Saudaraku, tidak. Dengan Bapa di sorga, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus, Dia menyatakan Yesus datang ke dunia, saudara. Dan ketika datang, Yesus sudah tahu nanti aku harus mati di kayu salib. Saudaraku, yang telah mati untuk kita. Kapan Dia mati? Waktu saudara dan saya sedang berdosa. Saya suka ngecekkan kepada jemaat. Coba supaya saya sembuh kanker saya. Kamu harus mematahkan jari kamu satu, nanti kanker saya sembuh. Saya minta jarinya satu, saudara. Kelingking aja lah yang paling kecil. Juga nggak mau. Padahal saya sudah berbuat baik sama dia. Tapi ketika saya minta balasan dari dia. Katanya kalau kelingking kamu itu saya makan. Maka saya sembuh dari kanker. Orang itu menjawab, apa jawabannya? Nehi maharat. Artinya, kagak mau gue. Saudaraku, tapi Yesus mau mati untuk kita saat kita sedang berdosa, saudaraku. Ini perbuatan yang ajaib, yang mulia. Saudara, kalau dosa saja sudah Yesus kalahkan. Apalagi virus corona. Katakan yes. Wow, saudaraku. Nah, saudaraku. Kemudian saudaraku. Di ayat yang 9 dikatakan ini luar biasa. Lebih-lebih katanya. Tambah-tambah. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Tadinya kita orang-orang yang kagak benar. Tapi oleh darahnya kita telah dibenarkan. Kemudian saudaraku selanjutnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Kita dibebaskan dari murka Allah. Artinya tidak mengalami penghukuman. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, ada wow? Katakan wow. Kasih tahu kiri kanan, wow. Kasih salam kiri kanan, kita pasti selamat. Haleluya, tepuk tangan buat dia, saudaraku. Dan masih kurang, saudara, masih kurang. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Dulu kita berseteru dengan Tuhan karena dosa. Tapi karena di kayu salib. Oleh darah Yesus. Hari ini kita sudah berdamai dengan Allah. Bahkan kita disebut anak-anak Allah. Saudaraku, banyak yang mina. Bagaimana bisa jadi anak Allah? Ada orang mengatakan anak-anak Bandung tuh. Anak-anak Medan tuh. Siapa bapaknya, siapa ibunya? Itu hanya memperumpamakan, saudaraku. Kita adalah anak-anak surga. Saudara, amin. Semua orang yang percaya menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kalau saya mau berbicara 1 jam lagi sudah belum cukup tentang salib Yesus. Namun inti daripada kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa saudara. Firman Tuhan berkata, engkau telah ditebus. Bukan oleh
emas dan perak. Bukan dengan barang yang fana. Tapi engkau telah ditebus dengan darah Yesus, saudaraku. Maka kita menerima keselamatan. Saudara, mengapa harus ditebus oleh darah? Tidak bisa ditebus oleh emas dan perak. Terlalu mahal, tidak ada yang bisa menebus dosa. Itu sebabnya hanya bisa ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara. Hari ini, oleh kematian Yesus di kayu salib, dia mengatakan, sudah selesai. Masalahmu sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Sudah aku selesaikan semuanya di kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, Yesus datang sebagai juru selamat. Dan untuk menyelamatkan saudara, hanya ada satu caranya. Ia harus mati di kayu salib. Di atas salib itulah dia berkata, sudah selesai. Sudah merdeka. Sudah bebas. Sudah damai. Sudah benar. Sudah suci. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, amin. Ya saudaraku, mari saatnya kita mau mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, saudaraku, berarti kita mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan. Seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu selamatkanku. Olehkan Makasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kepadamu Tuhan. Segala puja dan puji sembah kami Bapa. Oh Hosana, Hosana. Kiriana la 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 masih.
masande. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sebab beginilah firman Tuhan yang Yesus katakan dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudaraku, angkat roti di tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat pengorbananmu ini. Saat ini kami menerima dengan penuh ucapan syukur atas tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Dan olehnya itu Tuhan, kami boleh menjadi satu tubuh dengan Engkau. Lewat perjamuan ini kami terima. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara, dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah menyucikan, membenarkan, membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami, yang memperdamaikan kami dengan Bapa, sehingga mulai hari ini sampai selamanya kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dibebaskan dari segala dosa. Dan sudah diperdamaikan. Saat ini kami menerima darah-Mu ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Saudara dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, amin, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
belakangan saudara. Sembah dia saudaraku. Agungkan dia lewat penyembahanmu. Muliakan dia lewat pujian ini saudaraku. Akui dia sebagai rajamu. Angkat hati dan suaramu saudaraku. Adakan pujian di rumahmu. Adakan penyembahan di rumahmu. Ada hadirat Tuhan di rumahmu. Ada kuasa Tuhan di rumahmu. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, angkat suaramu, angkat tanganmu di hadirat dia. Amin Yesus. Sekali lagi saudaraku, katakan dengan imanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh haleluya. Beri sorak-sorai, beri tepuk tangan kepada dia yang sudah memerdekakan, yang sudah menebus, yang sudah memperdamaikan, yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib itu saudaraku. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saudaraku, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengaku dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan yang mau menerima dia sebagai Juru Selamat, hari ini juga engkau menerima keselamatan itu. Bukan oleh usaha saudara kita diselamatkan. Bukan oleh apapun yang kita lakukan kita diselamatkan. Semata-mata hanya oleh karena penebusannya di atas kayu salib. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya kalau saudara setuju dan percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamatmu. Ikuti doa saya. Terimalah dia dalam hidupmu. Maka engkau akan selamat. Bukan mudah-mudahan selamat, tapi pasti selamat. Saat ini Tuhan Yesus, saya membuka hati saya. Saya mengaku dengan mulut saya. Saya percaya dengan hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamatku. Saat ini Tuhan Yesus, ambil alih hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saya hari ini percaya sudah diselamatkan. Oleh karena saya percaya Engkau sudah mati bagi saya, menebus dosa saya. Mulai hari ini saya adalah orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu. Berkati mereka dan melindungi mereka Bapa dari wabah corona. Selamatkan mereka dan luputkan mereka semua. Dihalaukan dari hadapan anak-anak-Mu Bapa oleh karena kasih karunia-Mu dari segala virus corona ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Bapa. Bapa, belas kasihan-Mu atas negeri dan bangsa ini. Biarlah Tuhan, sebagaimana Engkau menghardik badai, demikian juga saat ini ya Tuhan, buat badai corona ini terhalau dari negeri dan bangsa kami ini. Dibebaskan oleh kuasa-Mu negeri dan bangsa kami ini dari wabah corona. Lepaskan Tuhan kami dari pencobaan ini. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Jumat Agung yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan, kami menadahkan kedua belah tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara tadahkan kedua tangan saudara sebagai wujud saudara merespon apa yang Tuhan hendak nyatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah sekarang segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Segala apa yang diusahakan dan dikerjakan, dibuatnya menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah percaya dan menerima katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, untuk pengumuman minggu ini Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan dapat ditransfer pada rekening yang ada di grup WA. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya. Nanti akan ada grup-grup WA yang akan memberitahukan informasi nomor rekeningnya kepada Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk Youth Zone hari Sabtu besok tanggal 11 ada kegiatan virtual Care Cell Day. Mari semuanya anak-anak Youth Zone silakan berkoordinasi dengan ketua Care Cell-nya masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir hari Minggu untuk ibadah online Paskah, jangan lupa jam 9:30 kita mau sama-sama mengikutinya. Lewat ibadah online ini biarlah kita boleh semakin mengenal Tuhan, semakin diberkati lagi oleh Tuhan dan kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Jangan lupa hari Minggu ibadah online Paskah jam 9:30. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga komen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.